saya Siti Umi Kulsum dari Universitas Pancasakti jurusan PG PAUD semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 86207191500012. Saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini dengan judul Permasalahan Anak Usia Dini, dosen pengampu Dr. Anda Rizawati MSI. Pengertian permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak-anak adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidakselarasan pada perkembangannya. Jenis-jenis permasalahan anak taman kanak-kanak. A. Permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. B. Permasalahan psikososial. C. Permasalahan anak usia dini secara umum. Permasalahan fisik anak usia taman kanak-kanak. 1. Masalah pendengaran. 2. Masalah berbahasa. 3. Masalah kognitif. Masalah pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak-anak usia prasekolah bukan berarti anak mengalami tuli, akan tapi anak tidak mampu menyebutkan suara yang ada di sekelilingnya, seperti suara alam, bisikan arah suara, dan sebagainya. Kemudian tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu, serta tidak mampu menyanyikan lagu sederhana. Contoh, anak tidak mampu menirukan berbagai suara tertentu. Anak tidak mampu mendengarkan persamaan-persamaan dalam kata-kata yang bersajak. Anak tidak mampu menceritakan kembali kejadian, dan anak tidak mampu mengulang kembali urutan cerita. Masalah berbahasa. Masalah berbahasa yang dialami anak usia taman kanak-kanak berawal dari ketidakmampuan mendengar dan memahami bahasa lisan yang diucapkan orang-orang di sekelilingnya. Masalah kognitif. Gangguan kognitif adalah kondisi yang mempengaruhi keterampilan berpikir pada anak-anak. Yang memiliki gangguan kognitif akan memiliki kesulitan dalam ingatan, belajar, dan persepsi. Permasalahan psikososial. Ciri khas perkembangan psikososial anak TK adalah 1. Anak sudah dapat mengontrol perilakunya sendiri. 2. Anak sudah dapat merasakan kelucuan, misalnya ikut tertawa ketika orang dewasa tertawa, atau ada hal-hal yang lucu. 3. Rasa takut dan cemas mulai berkembang dan hal ini akan berlangsung sampai usia 5 tahun. 4. Keinginan untuk berdusta mulai muncul, akan tetapi anak takut untuk melakukannya. 5. Perasaan humor berkembang lebih lanjut. 6. Anak sudah dapat mempelajari mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang ketujuh, anak sudah dapat menenangkan diri. Pembagian masalah psikososial. 1. Kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan emosi yang tidak menyenangkan yang meliputi interpretasi subjektif dan rangsangan fisiologis. Misalnya bernapas lebih cepat, jantung berdebar-debar, dan berkeringat dingin. Kedua, keberbakatan. Keberbakatan atau biasa disebut anak berbakat merupakan sebutan bagi anak yang memiliki kemampuan luar biasa pada hampir semua bidang, mempunyai kreativitas tinggi, serta bertanggung jawab pada tugas. Keberbakatan ini menjadi permasalahan bagi anak itu sendiri maupun bagi pendidik. Permasalahan anak usia dini secara umum. 1. Gagap, yaitu mengulang atau memperpanjang suara suku kata. Penyebab gagap biasanya terjadi karena adanya pemaksaan menggunakan tangan kanan pada anak tidak nervous atau gugup, anak yang cenderung introvert, serta tidak percaya diri. Kurang seimbangnya dorongan berbicara dengan kecepatan berpikir. Kedua, berbohong. Penyebab berbohong diantaranya adalah kekasaran dan kekerasan para orang tua dan para pendidik, sehingga mereka berdusta agar terhindar dari hukuman. Peniruan dari orang dewasa, kesadaran anak akan kekurangan dirinya sehingga mendorongnya untuk berbohong, karena ingin dipuji, karena imajinasinya.
Yang ketiga, mencuri. Penyebab anak mencuri tidak terpenuhinya kebutuhan secara material secinta anak-anak untuk melakukan petualangan dalam menaklukkan karena petualangan yang berheroik, peniruan, cemburu, dan dendam, rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang orang lain. Empat, autisme. Autisme merupakan gangguan terhadap perkembangan anak yang ditandai dengan anak tidak menguasai kemampuan untuk melakukan interaksi sosial yang timbal balik. Gejala yang muncul pada anak-anak autisme adalah lemahnya dalam berkomunikasi, interaksi sosial, gangguan sensoris, pola bermain, dan emosi. 5. Penakut. Setiap anak memiliki rasa takut, namun jika berlebihan dan tidak wajar, maka perlu diperhatikan. Gejalanya yaitu gejala psikis, gejala emosional, gejala tingkah laku. Yang menjadi penyebabnya yaitu intelijensi, jenis kelamin, keadaan fisik, urutan kelahiran, kepribadian anak, adanya contoh yang dilihat anak, trauma, dan pola asuh. Yang keenam, pemalu. Pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang. Akibatnya, adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Penyebab anak pemalu, keadaan fisik, kesulitan dalam berbicara, kurang terampil berteman, harapan orang tua yang terlalu tinggi, dan pola asuh yang mencela. Penyebab yang ditimbulkan dari faktor psikis dan sosial adalah kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Selanjutnya, respon guru TK dalam menghadapi anak murid yang bermasalah. Guru harus peka terhadap keadaan emosi anak, walaupun ungkapan emosinya tidak terlalu kelihatan. Tidak bingung atau cemas menghadapi ungkapan-ungkapan emosional anak. Tidak menanggapi lucu atau meremehkan perasaan negatif anak. Tidak memerintahkan apa yang harus dirasakan oleh anak. Tidak merasa bahwa guru harus membereskan semua masalah bagi anak. Menggunakan saat-saat emosional sebagai saat untuk mendengarkan anak, berempati dengan kata-kata yang menyejukkan, dan menolong anak. Dan kesimpulannya adalah, anak usia taman kanak-kanak sudah mulai banyak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi anak-anak usia dini atau taman kanak-kanak sebaiknya ditangani seawal mungkin agar tidak mengganggu perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Proses bimbingan dan arahan saat anak usia dini atau taman kanak-kanak mengalami masalah bisa menjadi pengalaman yang berharga bagi anak dalam menjalani kehidupan selanjutnya.